Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di mata kuliah Studi Hukum Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat pernikahan yang akan dijelaskan oleh kelompok 12. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Abdul Jalil dengan NIM 060203200039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Pernikahan dalam Islam juga berkaitan dengan pengertian mahram dan wanita yang haram dinikahi. Menurut istilah lain, juga dapat berarti ijab qabul, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam, yang menjadikan manusia saling berpasangan, menghalalkan pernikahan, dan mengharamkan zina. Pernikahan bukan saja suatu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan garis keturunan, tetapi pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Telita Anya Tamara akan melanjutkan penjelasan yang berjudul rukun pernikahan. Terdapat 4 rukun pernikahan yang wajib dilakukan agar pernikahan tersebut sah. Yang pertama adalah adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Wali merupakan orang tua mempelai wanita, yakni ayah atau saudara kandung dari nasab ayah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, perempuan mana saja akan menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. 2 orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Rukun yang terakhir adalah akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Dari penjelasan rukun pernikahan yang sudah saya jelaskan, wajib hukumnya untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Umi Nur Aziza dengan NIM 0602032054 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Anya mengenai syarat-syarat pernikahan. Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan itu syah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Dikarenakan syarat pernikahan di sini berdasarkan hukum Islam, maka calon mempelai, wali, dan saksi harus beragama Islam. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para ulama. A. Syarat calon suami.
Yang pertama, bukan mahram. Diharamkan bagi pernikahan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Dikarenakan pernikahan merupakan bersatunya sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan darah. Oleh karena itu, mengecek riwayat keluarga juga diperlukan sebelum terjadinya pernikahan. Yang kedua, orang yang dikehendaki. Pernikahan harus didasarkan pada inisiatif dan keikhlasan kedua mempelai untuk hidup bersama. Jika dahulu pernikahan terjadi karena dorongan pihak perempuan, sekarang pernikahan merupakan pilihan dari kedua mempelai untuk memulai hidup bersama. Syarat yang ketiga untuk calon suami adalah muayyan atau tertentu. Merupakan sesuatu yang diperintah oleh syar'i dengan sendirinya tanpa pilihan antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Syarat berikutnya adalah syarat calon istri. Yang pertama, calon istri haruslah bukan mahram si laki-laki atau tidak memiliki ikatan darah dengan laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah. Halangan nikah yang dimaksudkan adalah masa iddah. C. Syarat 2 orang saksi. Yang pertama, berjumlah 2 saksi, tidak boleh budak, tidak boleh wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi. Ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak dipaksa. D. Syarat wali. Yang pertama, wali haruslah seorang laki-laki. Yang kedua, wali berasal dari mahram si calon pengantin perempuan. Jika dari calon pengantin perempuan tidak ada yang mau menjadi wali, maka bisa digantikan dengan wali hakim. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal. 5. Adil. 6. Tidak buta. 7. Bukan budak. 8. Tidak berbeda agama. Dikarenakan di sini kami membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka seorang wali haruslah beragama Islam. E. Syarat sighot. Sighot merupakan ijab qabul. Yang pertama, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang kedua, boleh menggunakan bahasa asing. Yang ketiga, dengan menggunakan kata taswij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. 4. Ijab qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha wa taswijaha. Sekian penjelasan mengenai rukun dan syarat pernikahan dari kami kelompok 12. Terima kasih atas partisipasi Anda telah menyimak presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.